Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piala Dunia U17 2025, peluang emas pemain timnas Indonesia U17 untuk pikat talent scout dari luar negeri. Talent scout dari luar negeri itu adalah para pencari bakat klub-klub besar, misalnya talent scout Manchester City. Nanti orang yang akan mengabarkan kepada Hugo Piana apakah pemain itu layak lolos dari talent scout, maka Hugo Piana keputusan berada di salah satunya di Hugo Piana. Sebelum tentunya diperlihatkan dulu kepada pelatih kepala Pep Guardiola kalau untuk senior. Tapi kalau untuk junior tentu itu menjadi kewenangan pelatih-pelatih di level junior pula. Ini berita diangkat oleh bola.net, terbit pada hari ini malam ini pukul 19.53 WIB. Ini foto dari bola.net. Ini kiper Rafa Algazemi, Putu Panji. Kemudian ini Nicky Becker. Bola.net, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto berharap para pemainnya mampu menunjukkan performa terbaik di ajang Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto menilai turnamen tersebut menjadi kesempatan besar bagi para pemain muda untuk menarik perhatian para pemandu bakat yang hadir di Qatar. Yang kita sayangkan adalah lokasi pertandingan babak grup itu adalah lapangan-lapangan latihan di kompleks sport center yang selalu digunakan oleh tim-tim besar Eropa kalau waktu tur pramusim. Bukan stadion seperti di Indonesia kemarin. Kalau misalnya minimal ya stadion berkapasitas 5.000 ya lumayan lebih bagus. Ini lapangan-lapangan begitu rumputnya bagus. Tetapi untuk menggelar ajang selevel Piala Dunia walaupun di kelompok umur U17 ini saya rasa kurang layak. Ya Qatar seharusnya malu dan berkaca pada Indonesia yang telah sukses menyelenggarakan ini 2 tahun lalu 2023. Ini adalah salah satu prestasi dari Pak Erick Thohir, kawan-kawan. Walaupun kontroversinya adalah membongkar rumput Stadion JIS. Gara-gara dibongkar ada hujan, ternyata tidak terserap ke bawah, drainasenya rusak, jadi terhambat, airnya menggenang. Itu salah satu catatan yang kurang kemarin khususnya di Stadion JIS. Namun di tempat lain dianggap sukses, di Surabaya, Jalak Harupat, kemudian Solo, dan stadion-stadion lainnya. Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung 3-27 November di Qatar dengan diikuti 48 negara, 12 grup. Indonesia masuk grup H bersama Zambia, Brasil, dan Honduras. Besok malam jangan lupa nonton melawan Zambia pukul 22.45 kalau tak salah, hampir pukul 11 malam lah. Itu sudah saya sampaikan di awal kita tiba di Qatar. Sekali ini menjadi kesempatan mereka kalau ingin menjadi atau bermain di level Eropa, ujar Nova. Ajang latihan bintang dunia, ajang lahirnya bintang dunia. Piala Dunia U17 dikenal sebagai panggung lahirnya banyak bintang besar dunia, nama-nama seperti Neymar, Phil Foden, Victor Osimhen, Son Heung-min, Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Toni Kroos, Casemiro, hingga Pedri pernah tampil di ajang ini. Kalau dari Indonesia tahun lalu 2023 itu Welber Jardim nih kalau salah. Welber Jardim. Beberapa pemain muda yang tampil di edisi 2023 di Indonesia kini juga sudah bergabung dengan klub-klub top Eropa seperti Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, ya ini yang dibeli Manchester City, sekarang dipinjamkan ke klub Spanyol, salah satu City Football Group di Spanyol.
Estevao dan McGuire. Mereka harus tampil baik di Piala Dunia U17 karena sekali lagi banyak pemain bakat yang datang di event ini, ucap Nova. Karena klub menyadari sekarang bahwa investasi tidak melulu di pemain-pemain level top. Jadi mulai dari level junior, disinilah mereka banyak mendapatkan keuntungan. Kalau nanti pemain yang dibeli misalnya murah, hanya 500.000 euro, begitu setengah jadi saja, kadang-kadang bisa dijual 7, 8, atau 10 juta euro. Berapa kali lipat keuntungan yang mereka peroleh. Seperti yang dilakukan oleh Manchester City terhadap beberapa pemain. Kedepannya saya berharap ada beberapa pemain dari kelas Indonesia U17 yang bisa bermain di luar negeri mungkin, yaitu Matthew Baker di bek kiri atau bek tengah bisa, atau gelandang tengah kiri, dia bisa menempati posisi itu. Kemudian ada pemain dari keturunan Papua, yaitu Fadli Alberto Henga itu salah satu dua dari nama yang menonjol di samping Epandra Polorasta tentunya, dan hampir semua pemain lah dianggap menonjol karena mereka sudah ditempa oleh Coach Nova, baik di kualifikasi, kemudian pemusatan latihan, uji coba dengan negara-negara yang konon langganan Piala Dunia Junior 17. Pentingnya pengalaman internasional. Ini Epandra Polorasta nih, gelandang. Nova menilai kesempatan bermain di luar negeri sangat penting bagi perkembangan pemain muda, terutama dalam hal teknik, fisik, dan mental. Pengalaman bersaing di level internasional juga diyakini akan mempercepat kematangan mereka sebagai prospek sebagai pesepak bola internasional. Karena saya sangat berharap mereka berkarir di luar negeri agar secara progres, secara peningkatan, dan secara prestasi mereka bisa lebih baik, ujar Nova. Saya meminta pemain semoga bisa tampil maksimal, dan sekali lagi saya berharap banyak pemain kita yang bisa bermain di luar negeri, katanya lagi. Iya, kalau program ini ya untuk 2034 kalau atau 2030 saya sampaikan ya apa-apa, tetapi target timnas senior 2030 itu wajib. Demikian kawan-kawan, maaf suara serak karena lagi pilek. Tetap dukung timnas 17, dukung timnas senior, jaga persatuan, dukung PSSI, Bravo DSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.